Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Dinding apartemen kecil kami terasa seperti penjara. Lembab, retak, dan selalu berbau apek. Tika, dengan jari-jari kurus yang menari di atas keyboard usang, mencoba menenangkan perutnya yang bergejolak. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa lapar yang sudah menjadi teman karib selama berbulan-bulan. Di sampingnya, Bima, suaminya, duduk di lantai, mengamati layar televisi yang sudah kehilangan warnanya, seolah mencari jawaban atas segala kemiskinan mereka. Mata Bima kosong, seperti jendela yang tak lagi menampilkan pemandangan, hanya kegelapan yang pekat. Tika, suaranya serak, sampai kapan kita akan seperti ini? Tika menghela napas, tanpa menghentikan ketukan jari-jarinya. Dia bekerja sebagai penulis lepas, mengejar deadline yang tak pernah berakhir, berharap upah yang tak seberapa itu bisa membeli beras dan lauk untuk besok. Sabar, Mas. Aku sudah hampir menyelesaikan pesanan ini. Nanti malam, kita makan enak, ya? Bima hanya diam, tapi Tika bisa merasakan aura putus asa yang menyelimuti tubuhnya. Suaminya, pria yang dulu begitu gagah dan penuh ambisi, kini hanya bayangan dirinya sendiri. Kertas-kertas tagihan menumpuk di meja dapur, menjadi saksi bisu kegagalan mereka. Rumah disita, motor ditarik, dan satu-satunya harta yang tersisa adalah apartemen sewaan yang sewaktu-waktu bisa diusir jika mereka tak segera membayar sewa. Malam itu, setelah Tika terlelap karena kelelahan, Bima menghilang. Tika terbangun keesokan paginya, merasakan kekosongan yang tak biasa di sisi ranjang. Awalnya ia mengira Bima pergi mencari pekerjaan, namun setelah 1 hari, 2 hari, dan bahkan 3 hari berlalu tanpa kabar, kegelisahan itu berubah menjadi ketakutan. Ia menelepon nomornya, namun selalu tidak aktif. Tika menghubungi teman-teman Bima, yang semuanya hanya menjawab dengan kebingungan. Tidak, dia tidak ada di sini, Tika. Apa dia baik-baik saja? Setiap nada dering telepon yang sunyi, setiap pesan yang tak terbalas, adalah pukulan telak bagi Tika. Ia menghabiskan hari-harinya di depan pintu, menatap lorong yang gelap, berharap melihat sosok suaminya kembali. Makanan di kulkas mulai menipis, dan uang yang ia dapatkan dari menulis hanya cukup untuk membayar tagihan listrik yang sebentar lagi akan diputus. Ia merasakan perih di dadanya, perpaduan antara kekhawatiran dan rasa dikhianati. Apakah Bima meninggalkannya? Membiarkannya sendirian menghadapi tumpukan hutang dan penderitaan? Air mata tak lagi mampu mengalir, hanya kekosongan yang terasa. Di hari kelima, saat Tika nyaris kehilangan akal, sebuah suara mesin mobil yang asing memecah keheningan di luar. Tika, yang nyaris terjatuh dari kursi karena terkejut, berlari ke jendela dan mengintip. Sebuah sedan hitam metalik mengilap, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, terparkir rapi di depan apartemen mereka. Pintu mobil terbuka, dan dari sana keluar Bima. Jantung Tika berdegup kencang, antara lega dan cemas. Bima yang berjalan menuju apartemen bukanlah Bima yang ia kenal. Pakaiannya baru, kemeja sutra yang mahal, celana bahan yang rapi, dan sepatu kulit yang berkilauan. Rambutnya disisir rapi dan wajahnya bersih. Namun, ada sesuatu yang salah. Mata Bima, mata itu tidak lagi kosong. Sekarang mata itu memiliki kilatan aneh, seperti cahaya yang terperangkap di dalam kegelapan. Saat Bima melangkah masuk,
aroma parfum mahal dan bau tanah basah yang aneh memenuhi ruangan. Tika, tanpa sadar mundur selangkah. "Mas, dari mana saja?" Aku khawatir sekali." Bima tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, senyum yang tak sampai ke matanya. Tangan Bima yang dulu kasar kini terasa begitu halus saat memegang tangan Tika. Bima berjalan menuju meja dapur dan meletakkan sebuah tas kanvas tua yang penuh dan berat. Ritsletingnya terbuka sedikit, memperlihatkan tumpukan uang kertas yang berlipat ganda. Tika terdiam. Ini adalah uang dalam jumlah yang sangat besar, jumlah yang bahkan tidak bisa ia bayangkan dalam mimpinya. "Ini untukmu, sayang," kata Bima, suaranya terdengar lembut, namun ada nada dingin yang menusuk di dalamnya. "Ambil, belikan semua yang kamu mau. Kita tidak perlu lagi khawatir soal uang." Tika mengambil beberapa lembar uang kertas dengan tangan gemetar. Uang-uang ini terasa dingin, seolah-olah baru saja ditarik dari neraka. "Mas, ini dari mana?" "Jangan bertanya. Cukup nikmati saja," Bima menjawab dengan nada yang tak terbantahkan. Ia mengeluarkan sebuah kalung dari saku jasnya, kalung emas dengan liontin permata yang berkilauan. Bima memasangkannya di leher Tika. Sentuhan tangannya terasa seperti es. "Aku berjanji, mulai sekarang, hidup kita akan berubah. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat, sayang, jangan pernah bertanya apapun tentang apa yang aku lakukan." Tika melihat pantulan dirinya di cermin, mengenakan perhiasan yang mewah, berlumuran uang yang begitu banyak. Ia merasa seperti seorang penipu, memakai topeng kebahagiaan. Bima tampak seperti suaminya, namun jiwanya terasa seperti orang lain. Sebuah janji yang diselimuti kabut gelap, dan Tika, dalam ketakutannya, hanya bisa menerima, tanpa tahu harga yang harus ia bayar. Seiring hari-hari berlalu, kehidupan mereka berubah drastis. Apartemen sewaan yang apek kini telah berubah menjadi penthouse mewah di pusat kota. Dinding-dinding dicat ulang, perabotan baru menghiasi setiap sudut, dan aroma bunga segar mengisi udara. Tika, yang dulu selalu mengenakan pakaian lusuh, kini dipakaikan gaun-gaun mahal dan perhiasan berkilauan. Bima memanjakannya, membelikan semua yang ia inginkan, dan membiarkannya hidup dalam kemewahan yang dulu tak terbayangkan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sebuah bayangan yang selalu mengintai. Bima menjadi sangat posesif dan mengendalikan. Ia tak mengizinkan Tika untuk keluar rumah tanpa dirinya, melarangnya bertemu dengan teman-teman, dan selalu mengunci pintu kamarnya jika ia sedang bekerja. Tika mencoba menepis kekhawatirannya, berulang kali meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan. Namun, nalurinya berteriak bahwa ini bukan kebahagiaan, melainkan jebakan. "Mas, aku mau bertemu Siska, teman lamaku." "Boleh?" "Ya," pinta Tika suatu sore. Bima yang sedang duduk di sofa, mengawasi Tika yang sibuk menyiram tanaman, hanya menatapnya dengan pandangan dingin. "Untuk apa? Kita punya segalanya di sini. Kamu tidak perlu orang lain, Tika." "Tapi aku bosan, Mas. Aku butuh teman." "Aku temanmu. Aku suamimu." Suara Bima terdengar tegang. "Jangan keluar. Apalagi saat malam. Itu bahaya." Tika tahu ada sesuatu yang Bima sembunyikan. Setiap malam, setelah Tika terlelap, Bima akan bangun dan pergi ke ruangan tersembunyi yang terkunci di ujung lorong. Dari sana, seringkali terdengar suara aneh, suara bisikan yang tak jelas, seperti suara Bima yang sedang berbicara dengan seseorang. Tika sering terbangun karena bisikan itu, ia ketakutan,
namun ia terlalu takut untuk bertanya. Suatu malam, rasa penasaran Tika tak terbendung lagi. Tika menunggu sampai Bima tertidur pulas. Setelah memastikan Bima tidak terbangun, Tika perlahan bangun dari ranjang, mengambil kunci yang selalu Bima simpan di bawah bantal. Tangannya gemetar saat ia memutar kunci, dan jantungnya berdegup kencang di dalam dadanya. Pintu terbuka sedikit, dan ia mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma kemenyan yang kuat dan bunga-bunga melati yang layu. Di tengah ruangan, di atas karpet berwarna merah tua, ada sebuah kotak kayu ukir yang terbuka. Dari dalam kotak itu, muncul asap tipis yang membentuk sosok aneh. Bukan asap biasa, tapi sebuah makhluk kecil, seukuran bayi, dengan kulit yang abu-abu pucat dan urat-urat yang menonjol di sekujur tubuhnya. Mata itu tidak memiliki pupil. Hanya ada dua lingkaran merah menyala yang menatap kosong ke depan. Makhluk itu tidak menangis, tapi suaranya, suara anak kecil yang melengking, terdengar memenuhi ruangan. Makhluk itu berbicara dengan Bima, menggunakan suara yang aneh dan menyeramkan. "Aku lapar," bisik makhluk itu, suaranya nyaris tak terdengar. Bima, yang duduk bersila di depan kotak, mengangguk, "Ya, aku tahu." Tika melihat Bima membuka sebuah kantong kain, dan dari sana Bima mengeluarkan beberapa benda yang tidak dikenali Tika. Bima menyiapkannya di hadapan makhluk itu. Sebuah mangkuk perak berisi susu, beberapa lembar uang kertas yang sudah dilipat, dan sebuah boneka kecil dari kain yang warnanya sudah pudar. "Ini," kata Bima, menunjuk Tika, "Tika akan menyiapkan sesajen." Bima menoleh, seolah ia tahu Tika sedang mengintip. Mata merah makhluk itu pun menoleh, menatap langsung ke mata Tika. Tika menelan ludah. Ia tidak bisa bergerak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Ia tahu ia tidak seharusnya berada di sini. Apa yang ia lihat di depan matanya adalah kebenaran yang paling mengerikan. Bima, suaminya, telah menjual dirinya pada iblis demi uang. Dan ia, Tika, telah menjadi bagian dari perjanjian itu tanpa ia sadari. Makhluk kecil itu tersenyum dengan senyum yang menakutkan dan mengulurkan tangannya yang kecil. "Aku lapar, Mama," bisik makhluk itu. Tika menjerit, namun suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia mundur dengan cepat, menutup pintu, dan terhuyung-huyung ke kamar tidur mereka. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia tinggal bersama Bima dan makhluk mengerikan yang ia panggil Mama. Malam itu, Tika tidak bisa tidur. Ia bersembunyi di bawah selimut, menggigil seperti daun kering yang diterpa badai. Pikirannya dipenuhi dengan sosok makhluk kecil bermata merah yang memanggilnya Mama. Sebuah bisikan dingin, yang terasa seperti cengkeraman es di hatinya. Bima, di sisi ranjang, tidur dengan nyenyak, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Wajahnya yang damai, di bawah cahaya rembulan yang masuk dari jendela, terasa seperti topeng yang begitu mengerikan. Bagaimana mungkin ia bisa tidur nyenyak setelah mengikat istrinya dengan perjanjian iblis? Pagi datang dengan cepat, dan matahari, yang biasanya membawa kehangatan dan harapan, terasa seperti lampu sorot yang menyoroti setiap sudut kebenaran yang mengerikan. Bima terbangun dengan senyum cerah. "Sayang, mau sarapan apa?" Tika hanya menatapnya, matanya kosong. Ia tidak menjawab. Bima seolah tidak melihat Tika yang berbeda. Ia bangkit, membuat kopi, dan berjalan ke kamar tersembunyi. Tika merasakan mual yang luar biasa. Ia tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan tidak bisa bernapas dengan lega. Beberapa jam kemudian,
Bima duduk di samping Tika, memegang tangannya. Tika, ada yang harus aku jelaskan. Tika menarik tangannya dengan kasar. Apa yang harus dijelaskan, Mas? Aku sudah melihatnya. Aku melihat makhluk itu. Kau berbohong padaku. Kau melakukan pesugihan. Suara Tika bergetar, penuh amarah dan ketakutan. Bima menghela napas, ekspresinya berubah menjadi dingin. Ya, aku melakukannya. Dan aku tidak menyesal. Kita miskin, Tika. Kita tidak punya apa-apa. Hidup kita hancur. Aku harus melakukan sesuatu. Aku menemukan jalan. Jalan untuk kita keluar dari kemiskinan. Jalan untuk keluar dari kemiskinan bukan berarti harus menjual diri pada iblis. Lalu apa? Kau mau menjual jiwamu? Aku sudah melakukannya. Bima menjawab dengan tenang, tatapannya begitu hampa. Dan itu tidak cukup. Dia butuh pengorbanan yang lebih besar. Dia butuh ibu susu. Tika memucat, matanya membelalak. Ibu susu? Apa maksudmu? Tuyul ini, sayang, dia bukan hanya makhluk biasa. Dia adalah anak yang ditinggalkan, yang jiwanya tersesat. Dia lapar, dia butuh kasih sayang, dia butuh kehangatan dari seorang ibu. Dia butuh ASI. Dunia Tika runtuh. Selama ini, ia menduga tuyul itu hanya sebuah mitos, sebuah makhluk yang hanya memakan sesajen dan darah. Namun, fakta bahwa makhluk itu membutuhkan ASI, nutrisi yang seharusnya diberikan pada anak manusia, membuat perutnya bergejolak. Tidak, bisik Tika, air matanya mulai mengalir. Aku tidak mau. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Bima tertawa, tawa yang tidak memiliki kehangatan. Kau pikir kau punya pilihan? Aku sudah mengikatmu dalam perjanjian ini, Tika. Begitu kau masuk ke dalam rumah ini, begitu kau memakai perhiasan yang aku berikan, jiwamu sudah menjadi miliknya. Kau adalah pasanganku, sayang. Kau harus berbagi segalanya denganku, bahkan dosa-dosaku. Ketakutan itu kini berubah menjadi teror. Tika merasa seperti seekor tikus yang terperangkap dalam perangkap, dengan Bima sebagai kucing yang bermain-main dengan mangsanya sebelum membunuhnya. Aku akan pergi. Aku akan tinggalkan kau, kata Tika, berusaha berdiri, namun Bima mencengkeram lengannya begitu kuat sehingga terasa sakit. Kau tidak bisa pergi, Bima mendesis, suaranya dipenuhi amarah. Atau kau pikir kau bisa? Kau pikir kau bisa melarikan diri dariku? Dari dia? Kalau kau pergi, Tika, dia akan marah. Dia akan menuntut tumbal. Dan tumbalnya, sayang, adalah orang-orang yang paling kau sayangi. Ayahmu, ibumu, Siska, temanmu, bahkan bayi yang baru lahir di samping rumahmu. Dia akan menghancurkan mereka satu persatu, dengan cara yang paling mengerikan. Dan itu semua, sayang, akan menjadi salahmu. Tika merasakan seluruh kekuatannya menghilang. Kata-kata Bima menembus jiwanya seperti pisau dingin. Bima tidak main-main. Mata Bima dipenuhi dengan kegilaan. Tika melihat bayangan makhluk itu di matanya, bayangan yang menuntut pengorbanan. Tidak, jangan. Tika memohon, air matanya mengalir deras. Pilih, Tika, Bima membisikkan, hidup mewah dan keselamatan orang-orang yang kau sayangi, atau kematian dan kehancuran mereka. Pilihlah. Pilihan itu bukanlah pilihan. Tika terpojok. Ia harus memilih antara mengorbankan diri atau menyaksikan orang-orang yang ia cintai hancur. Ia menutup matanya, membiarkan air mata membasahi pipinya. Ia memikirkan wajah ayah dan ibunya, memikirkan senyum Siska, dan memikirkan bayi mungil yang sering ia lihat dari jendela.
Tika tidak bisa membiarkan mereka menderita karena keserakahan suaminya. Baiklah, bisik Tika, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Aku akan melakukannya. Aku akan menyusui tuyulmu. Bima tersenyum, senyum kemenangan. Ia membelai wajah Tika dengan lembut. Itu istriku yang baik. Kau tidak akan menyesal. Mulai malam ini, kita akan menjadi kaya raya. Kita akan menjadi yang paling berkuasa. Dan kau, sayang, kau akan menjadi ratu dari semua ini. Ratu? Tika memandang Bima dengan tatapan kosong. Ia tidak merasa seperti seorang ratu. Ia merasa seperti seorang tawanan yang baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Ia merasa seperti seorang budak yang tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Tubuh yang akan menjadi makanan bagi makhluk mengerikan yang matanya menyala merah di kegelapan. Malam itu, Tika mandi dengan air dingin, mencoba membersihkan dirinya, membersihkan pikiran-pikiran kotor yang memenuhi otaknya. Ia memakai gaun tidur putih, gaun yang seharusnya memberinya kedamaian, namun kini terasa seperti kain kafan. Ia duduk di depan cermin, melihat dirinya sendiri. Rambutnya terurai, matanya bengkak, dan wajahnya pucat. Tika tidak lagi mengenali dirinya. Ia melihat bayangan seorang wanita yang sudah mati. Wanita yang kehidupannya telah direnggut, dan kini digantikan dengan sebuah jiwa yang kosong. Bima datang, memegang tangannya. Ayo, sayang. Dia sudah menunggu. Tika berdiri, langkahnya terasa berat. Ia berjalan menuju kamar tersembunyi, menuju takdirnya yang mengerikan. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam pertama, malam di mana ia akan melakukan pengorbanan yang tak bisa ditarik kembali. Ia akan menjadi ibu susu bagi tuyul, yang akan terus memakan tubuhnya, hingga ia tak memiliki apa-apa lagi. Pintu kamar terbuka. Aroma kemenyan yang kuat menyambutnya. Di tengah ruangan, di atas karpet merah tua, kotak kayu itu terbuka, dan dari dalam, makhluk kecil itu muncul, dengan mata merah menyala, menatap Tika, menunggu. Mama, bisik makhluk itu, suaranya nyaris tak terdengar, namun terasa begitu dingin, begitu menuntut. Tika menelan ludah. Ia melihat ke arah Bima. Suaminya tersenyum, senyum yang begitu puas. Tika menyadari, saat itu, ia tidak hanya kehilangan tubuhnya, namun juga kehilangan suaminya. Ia kini sendirian, berhadapan dengan kegelapan yang tak terhindarkan. Tika menghela napas, menutup matanya, dan bersiap untuk ritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ritual itu dimulai. Setiap malam, tepat pukul 12, ketukan lembut di pintu kamar Tika akan menghentikan jantungnya. Itu bukan Bima. Itu adalah panggilan dari kegelapan yang tak terlihat, isyarat untuk memulai pengorbanan harian. Tika, dengan langkah yang gemetar dan jiwa yang hampa, akan bangkit dari tempat tidur. Ruangan itu, yang seharusnya menjadi surga pribadinya, terasa seperti neraka yang ia bawa kemana-mana. Bima, di sampingnya, selalu tidur nyenyak, tak terganggu oleh teror yang dialami Tika. Wajahnya yang damai, dengan senyum tipis di bibirnya, hanya menambah kebencian Tika pada suaminya. Aroma kemenyan dan melati yang membusuk sudah menjadi bagian dari dirinya. Setiap kali Tika menciumnya, rasa mual akan menyeruak ke tenggorokannya. Kamar tersembunyi itu, yang dulu terlihat seperti ruangan kosong, kini terasa seperti tempat peristirahatan terakhir. Di tengah ruangan, kotak kayu ukir yang menjadi rumah tuyul itu selalu terbuka. Di dalamnya, sebuah lilin hitam menyala, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan makhluk itu menari-nari di dinding. Mama, bisikan itu, suara yang nyaris tak terdengar oleh telinga manusia biasa,
namun terasa begitu jelas di dalam kepala Tika. Tuyul itu, dengan mata merahnya yang menyala dan kulit abu-abu pucatnya, melayang keluar dari kotak. Ukurannya seperti bayi, tapi gerakannya terlalu cepat, terlalu lincah untuk ukuran bayi. Ia melayang, bukan berjalan, mengitari Tika, seolah memeriksa mangsanya. Tika, dengan tangan gemetar, mengambil tuyul itu. Tubuhnya terasa dingin, seperti mayat. Urat-uratnya yang menonjol di sekujur tubuhnya terasa seperti akar pohon yang mati. Tika menahan napasnya, mencoba menekan rasa jijik yang membanjiri dirinya. Ini bukan bayi. Ini bukan anak. Ini adalah iblis. Tuyul itu merangkak ke pelukan Tika, dan tangannya yang kecil mencengkeram erat pakaian Tika. Mulutnya yang kecil, dengan gigi runcing yang tidak proporsional, mencari-cari, hingga akhirnya menemukan tujuannya. Sensasi itu bukan seperti menyusui anak manusia. Itu seperti sengatan listrik, seperti gigitan serigala. Tika merasa tubuhnya ditarik, energinya tersedot keluar, seolah ada pompa tak kasat mata yang menyedot kehidupannya dari dalam dirinya. Setiap malam, ritual itu berlangsung selama berjam-jam. Tika tidak bisa menghitung waktu, karena waktu terasa berhenti. Ia hanya bisa merasakan rasa sakit, kedinginan, dan kelelahan yang luar biasa. Tuyul itu tidak pernah puas. Ia terus menyedot, dan Tika bisa merasakan tubuhnya semakin kurus. Rambutnya mulai rontok, matanya cekung, dan kulitnya menjadi pucat seperti kertas. Ia tidak lagi bisa tidur, tidak lagi bisa makan. Hidupnya menjadi sebuah ritual yang tak berkesudahan, di mana ia adalah makanan, dan tuyul itu adalah makhluk yang tak pernah kenyang. Lagi, mama, lagi, bisik tuyul itu, suaranya terasa begitu serakah. Tika melihat perut tuyul itu membesar, kulitnya yang pucat menjadi lebih hidup, dan mata merahnya bersinar lebih terang. Ia melihat pantulan dirinya di mata makhluk itu, dan yang ia lihat adalah bayangan yang pucat, hampa, dan tak berjiwa. Pada suatu malam, Bima terbangun dan datang ke kamar tersembunyi. "Sudah selesai, sayang?" Tika hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Bima tersenyum, senyum yang begitu puas, dan membelai rambut Tika. "Istirahatlah. Kau butuh istirahat. Kita akan pergi makan malam di luar besok." Bima tidak melihat kelelahan Tika, ia tidak melihat tubuhnya yang kurus, ia tidak melihat matanya yang kosong. Ia hanya melihat kesuksesan yang akan ia dapatkan dari pengorbanan Tika. Keesokan harinya, Bima datang dengan tas-tas belanjaan penuh dengan pakaian dan perhiasan. "Lihat, sayang," katanya, matanya berkilauan saat ia mengeluarkan sebuah berlian dari kotak. "Ini dari dia. Hadiah untukmu karena kau sudah bersikap baik." Tika memandangi berlian itu. Indah, mahal, namun ia melihat darah di dalamnya. Ia melihat kehidupannya yang disedot keluar, dan uang-uang yang didapatkan dari penderitaannya. Ia mengambil berlian itu, rasanya begitu dingin, begitu tajam. Ia ingin menghancurkannya, melemparkannya ke wajah Bima. Namun ia tidak bisa. Ia terlalu lemah, terlalu hampa. Malam itu, Tika mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi sedang berada di sebuah ruangan gelap, dan tuyul itu datang, tidak lagi berbentuk bayi, namun berbentuk monster. Wajahnya yang pucat kini penuh dengan gigi runcing yang menakutkan, matanya menyala seperti api, dan cakar-cakarnya panjang dan tajam. Monster itu mendekat, dan berbisik di telinga Tika, "Kau milikku, Mama. Kau sudah berjanji. Kau harus memberiku segalanya. Tubuhmu, jiwamu, aku akan mengambil semuanya." Tika terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bima tidak ada di sampingnya.
Ia mendengar suara bisikan dari kamar tersembunyi. Tika tahu, ia tidak bisa lari lagi. Ia harus menghadapi takdirnya, takdir yang ia pilih demi orang-orang yang ia cintai. Namun, ia tidak tahu, apakah ia bisa bertahan? Apakah jiwanya akan hancur sebelum ia bisa membebaskan diri? Pagi itu, Tika terbangun dengan sensasi dingin yang menusuk tulang, lebih dingin dari biasanya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, dan nyaris tidak mengenali wanita yang berdiri di sana. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat lebih pekat, kulitnya pucat, dan garis-garis keriput halus mulai muncul di sudut-sudut matanya. Ia menyadari bahwa setiap ritual malam, tuyul itu tidak hanya mengambil nutrisi dari tubuhnya, tetapi juga masa mudanya, kehidupannya, jiwanya. Ia adalah mayat hidup yang berjalan, yang hanya bertahan dari hari ke hari demi memastikan orang-orang yang ia cintai tetap aman. Kebencian pada Bima memuncak. Pria yang dulu ia cintai kini hanyalah monster yang berselubung daging. Bima masih memperlakukannya dengan baik, membelikan pakaian mahal dan perhiasan, namun semua itu terasa seperti hadiah dari seorang algojo kepada korban yang akan ia eksekusi. Bima tidak melihat penderitaannya. Ia hanya melihat uang, kekuasaan, dan ambisi yang buta. Suatu sore, saat Bima sedang berada di luar untuk urusan bisnis, Tika memberanikan diri. Ia tahu, ia harus mencari jalan keluar. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi budak dari makhluk mengerikan itu. Ia harus menemukan cara untuk mematahkan perjanjian ini, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia memasuki kamar tersembunyi. Aroma kemenyan yang kuat menyambutnya, dan ia nyaris muntah. Di tengah ruangan, kotak kayu ukir itu tergeletak kosong. Tuyul itu sedang tidak berada di sana. Tika memandang sekeliling, mencari petunjuk. Matanya jatuh pada sebuah buku tua yang tergeletak di samping kotak. Buku itu terbuat dari kulit, dengan halaman-halaman yang sudah menguning. Tika mengambilnya, dan tangannya gemetar. Ini adalah buku yang dipakai Bima. Buku yang berisi ritual, mantra, dan petunjuk untuk melakukan pesugihan. Dengan napas tercekat, Tika membuka buku itu. Halaman-halaman itu dipenuhi dengan tulisan tangan kuno yang tak bisa ia mengerti. Tika membolak-balik halaman, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa memberinya harapan. Akhirnya, ia menemukan sebuah halaman yang bertuliskan mantra-mantra dalam aksara Jawa kuno. Tika, yang pernah mempelajari aksara Jawa di sekolah, berusaha keras untuk membacanya. Tiba-tiba, sebuah halaman lain menarik perhatiannya. Halaman itu tidak dipenuhi dengan mantra, tetapi dengan sebuah gambar. Gambar seorang wanita yang memeluk makhluk kecil dengan mata merah menyala, dengan garis-garis yang menghubungkan kedua sosok itu. Di bawahnya, ada sebuah tulisan dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan tergesa-gesa. Tumbal yang tak sempurna, hawa yang tak suci, perjanjian harus diputus dengan pengorbanan yang lebih besar. Tika mengerutkan kening. Apa artinya ini? Tumbal yang tak sempurna, hawa yang tak suci? Ia memikirkan dirinya sendiri. Ia adalah seorang wanita modern, tidak percaya pada hal-hal mistis, dan ia tidak memiliki kekuatan spiritual apapun. Lalu, hawa yang tak suci, apakah itu mengacu pada dirinya yang tidak suci? Ia tidak mengerti. Ia terus membolak-balik halaman, dan di halaman terakhir, ia menemukan tulisan lain yang lebih mengejutkan. Tulisan itu ditulis dengan tinta merah, seolah-olah dengan darah. Sang pemilik akan kembali. Kunci keabadian ada di dalam sumur tua. Sumur tua? Di mana sumur itu? Siapa pemilik yang akan kembali? Otak Tika berputar, mencoba memahami teka-teki itu.
Ia merasakan keberadaan lain di ruangan itu, bukan tuyul, bukan Bima, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih jahat. Tika merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan bisikan yang jauh lebih tua dari bisikan tuyul. Bisikan yang memanggilnya, "Kembalikan aku, kembalikan jiwaku." Tika menjatuhkan buku itu, terhuyung-huyung, dan berlari keluar ruangan. Ketakutan yang luar biasa memenuhi dirinya. Di luar, ia bertemu Bima, yang baru saja pulang. Bima menatapnya, matanya menyipit. "Kau masuk ke sana?" Suara Bima terdengar dingin. Aku hanya penasaran." Tika berbohong, suaranya bergetar. Bima tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Tika dengan tatapan yang mengerikan, seolah-olah ia bisa melihat ke dalam jiwanya, melihat ketakutan yang Tika sembunyikan. Bima kemudian membelai rambut Tika dengan lembut, namun sentuhannya terasa seperti cengkeraman. "Jangan lakukan itu lagi, sayang. Jangan pernah. Kau tidak akan suka apa yang akan kau temukan." Malam itu, Tika tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang, memikirkan petunjuk-petunjuk aneh yang ia temukan. Sumur tua, tumbal yang tak sempurna, dan sang pemilik yang akan kembali. Tika tahu ia tidak bisa melarikan diri, namun ia kini punya harapan. Ia harus mencari tahu apa arti semua itu, dan ia harus melakukannya sebelum Bima menyadari bahwa ia telah membaca buku itu. Sambil berbaring, ia memikirkan tentang orang-orang yang ia cintai. Ia melihat wajah mereka di dalam kegelapan, wajah ayah dan ibunya, wajah Siska, wajah bayi mungil di samping rumahnya. Tika tahu, ia harus kuat. Ia harus berjuang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk mereka. Ia tidak akan membiarkan Bima dan tuyul itu menghancurkan hidup mereka. Ia akan mencari cara untuk membebaskan dirinya, dan ia akan menghentikan Bima. Pagi-pagi sekali, Tika terbangun dengan tekad membara yang mengalahkan kelelahan dan ketakutan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai prajurit yang harus berjuang. Dengan alasan sakit kepala yang hebat, Tika meyakinkan Bima untuk membiarkannya tinggal di rumah. Bima, yang selalu khawatir akan investasinya dan sumber kekayaannya, setuju tanpa banyak pertanyaan. Ia membelikan Tika obat-obatan mahal dan makanan sehat, senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Begitu Bima pergi untuk urusan bisnis, Tika segera beraksi. Ia tidak bisa mengandalkan siapapun. Ia harus mencari sumur tua itu sendirian. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah ingatan samar tentang Bima yang pernah menyebutkan tanah warisan keluarganya di suatu daerah terpencil. Bima selalu menggambarkannya sebagai tanah buangan yang penuh dengan puing-puing, sebuah tempat yang lebih baik dilupakan. Namun bagi Tika, tempat itu kini menjadi satu-satunya harapan. Tika mengambil sebuah taksi, menunjuk arah keluar kota. Jalanan mulus ibu kota yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit perlahan berubah menjadi jalanan berlubang, dikelilingi oleh hutan yang rimbun dan perbukitan yang diselimuti kabut. Setiap meter yang ia lewati, udara terasa semakin berat. Aroma polusi berganti menjadi aroma tanah basah dan daun-daun yang membusuk. Hati Tika berdebar kencang, perpaduan antara ketakutan dan antisipasi. Ia tahu ia sedang menuju ke sarang iblis, tapi inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan jawaban. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, taksi berhenti di sebuah jalan tanah yang terputus. "Maaf, Mbak. Jalan di depan sudah tidak bisa dilewati mobil," kata supir taksi, matanya menatap hutan lebat di depan. Tika mengangguk, membayar ongkos, dan berjalan ke dalam hutan. Hutan itu terasa sangat sunyi, seolah suara alam sudah mati. Tidak ada suara burung,
tidak ada suara serangga. Hanya suara napasnya yang memburu dan detak jantungnya yang berdentum di telinganya. Tika berjalan di antara pepohonan besar yang menjulang tinggi, mencari puing-puing yang Bima sebutkan. Akhirnya, ia menemukannya. Sebuah gerbang batu yang dipenuhi lumut, diselimuti oleh tanaman rambat, berdiri di depan sebuah lahan yang terbengkalai. Di balik gerbang itu, terhampar puing-puing sebuah rumah tua. Tika melangkah masuk. Halaman rumah itu penuh dengan ilalang dan sisa-sisa perabotan yang sudah lapuk. Rumah itu sendiri, yang terbuat dari kayu dan batu, kini hanyalah tumpukan reruntuhan. Tika berjalan melewati puing-puing, matanya mencari sesuatu yang aneh. Ia melewati sisa-sisa dapur, dan sebuah sumur tua menarik perhatiannya. Sumur itu terbuat dari batu yang dipahat dengan tangan, penuh dengan lumut dan noda hitam. Di bibir sumur, Tika melihat sebuah ukiran yang familiar. Ukiran yang sama dengan yang ada di kotak kayu tuyul di apartemennya. Dengan tangan gemetar, Tika menyentuh bibir sumur itu. Rasanya dingin, sedingin es, namun Tika merasakan sebuah energi yang kuat, energi yang membuat rambut di tengkuknya berdiri. Tika melihat ke dalam sumur. Air di dalamnya terlihat sangat keruh dan gelap, seolah-olah tidak ada cahaya yang pernah menyentuhnya. Namun, Tika merasakan ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang memanggilnya. Ia mengambil sepotong kayu yang tergeletak di tanah, dan perlahan-lahan menurunkannya ke dalam sumur. Begitu kayu itu menyentuh air, riak-riak aneh muncul, bukan riak air biasa, tetapi riak-riak yang memancarkan cahaya redup. Dengan napas tercekat, Tika mengambil buku tua dari tasnya dan mencocokkannya dengan ukiran di sumur. Benar, ukiran itu sama. Tika membaca tulisan di buku itu dan berusaha keras memecahkan teka-teki yang ia temukan. Ia menyadari bahwa ukiran di sumur itu adalah aksara Jawa kuno dan ia perlahan-lahan mulai menerjemahkannya. Tumbal yang tak sempurna, ia membaca, adalah tuan dari perjanjian yang darahnya tidak suci. Dia akan mencoba untuk menipu iblis, dan iblis akan menuntut tumbal yang lebih besar. Tika memikirkan Bima. Ia menyadari bahwa Bima, sebagai keturunan dari keluarga yang telah membuat perjanjian ini, memiliki darah yang tidak murni. Darah itu tidak cukup suci untuk memuaskan iblis, yang hanya membutuhkan jiwa yang paling murni, jiwa yang telah direnggut paksa dari kebahagiaan. Dan jiwa itu adalah jiwanya. Hawa yang tak suci, Tika membaca lagi, adalah dia yang jiwanya telah disentuh oleh kejahatan, namun hatinya masih murni. Dia akan menjadi wadah bagi iblis, dan iblis akan kembali melalui wadah itu. Tika menelan ludah. Ia adalah wadah itu. Tuyul itu hanyalah utusan, sebuah fragmen dari kekuatan iblis, yang tugasnya adalah melemahkan jiwanya, menguras kekuatan hidupnya, hingga ia siap untuk diambil alih oleh sang pemilik. Sang pemilik akan kembali, ia membaca tulisan yang terakhir, melalui sumur ini, pintu menuju keabadian. Kunci keabadian adalah benda yang paling berharga, yang diambil dari tempat yang paling kotor. Tika mengerutkan kening. Benda paling berharga, diambil dari tempat paling kotor? Ia melihat sekeliling. Ia berada di lahan yang terbengkalai, penuh dengan puing-puing. Apa yang bisa menjadi paling berharga di tempat seperti ini? Tika melihat ke dalam sumur lagi, kali ini dengan mata yang lebih tajam. Ia melihat sebuah ember tua yang tergeletak di samping sumur. Ember itu terbuat dari besi yang sudah berkarat, penuh dengan lumut dan kotoran. Tika mengangkatnya dan matanya membelalak. Di bagian bawah ember itu, ada sebuah ukiran kecil, ukiran yang sama dengan yang ada di buku dan di kotak tuyul. Tika menyadari
ember ini bukanlah ember biasa. Ini adalah kunci keabadian. Tapi apa gunanya? Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, lebih dingin dari yang ia rasakan di apartemennya. Suara bisikan yang ia dengar di ruangan tersembunyi kini terdengar begitu jelas. Kau datang, Mama, kau menemukan rahasianya, tapi kau tidak akan bisa pergi, kau sudah menjadi milikku. Suara tuyul itu tidak lagi seperti bisikan, tetapi seperti raungan, suara yang menggema dari dalam sumur. Air di dalam sumur mulai bergejolak, dan Tika melihat sebuah sosok muncul dari dalam kegelapan. Itu bukan tuyul, tetapi sebuah makhluk yang jauh lebih besar, jauh lebih menakutkan. Wajahnya pucat, dengan mata merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi dengan urat-urat yang menonjol. Itulah sang pemilik. Makhluk itu bangkit dari air, cakar-cakarnya yang panjang dan tajam berusaha meraih Tika. Tika menjerit, namun suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia terhuyung-huyung mundur, namun kakinya terasa seperti terpaku ke tanah. Makhluk itu melayang keluar dari sumur, dan hawa dingin yang dipancarkannya begitu kuat sehingga Tika merasa seluruh darah di tubuhnya membeku. "Jangan lari, Mama," kata makhluk itu, suaranya dalam dan menyeramkan. "Aku sudah lama menunggu. Aku butuh wadah yang sempurna, dan kau adalah yang paling sempurna. Kau sudah mengorbankan segalanya, dan sekarang aku akan mengambil jiwamu." Tika, dengan kekuatan yang entah datang dari mana, mencengkeram erat ember berkarat itu. Ia menatap ke dalam mata makhluk itu, dan ia melihat kebencian, kegilaan, dan kekosongan yang tak terbatas. Ia tahu ia tidak bisa melarikan diri. Pertarungan ini adalah pertarungan untuk jiwanya. Dengan napas tercekat, Tika mengambil langkah mundur, menatap monster itu. Ia melihat ke arah sumur, lalu ke arah buku di tangannya. Ia harus menemukan cara untuk mengunci iblis ini kembali ke dalam sumur, dan ia harus melakukannya sebelum Bima kembali. Ia tahu pertarungan ini adalah pertarungan untuk jiwanya, untuk kehidupannya, dan untuk kehidupan semua orang yang ia cintai. Tika membuang buku itu dan berlari menuju reruntuhan. Ia harus menemukan sesuatu, apa saja, yang bisa ia gunakan untuk mengalahkan makhluk ini. Ia tahu Bima tidak akan pernah membantunya. Ia sendirian, dan ia harus menang. Langkah Tika berat, namun ia terus berlari di tengah reruntuhan rumah tua itu. Makhluk itu, sang pemilik, melayang di belakangnya, suara raungannya memecah kesunyian hutan. Tika menabrak tumpukan batu, tangannya tergores, namun rasa sakit itu tidak berarti dibandingkan dengan teror yang ia rasakan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah patung kayu tua yang setengah hancur, tergeletak di bawah pohon tumbang. Itu adalah patung Dewi Sri, patung Dewi Kemakmuran dalam mitologi Jawa yang ia kenal dari buku pelajaran. Ia ingat bagaimana kakeknya pernah bercerita bahwa Dewi Sri adalah simbol kesuburan dan kehidupan. Tika mencengkeram patung itu, entah kenapa ia merasa ada sedikit kehangatan yang mengalir dari sana. Makhluk itu semakin dekat. Matanya menyala seperti bara api, dan cakar-cakarnya yang panjang dan tajam mengikis batu di bawahnya, meninggalkan jejak hitam. "Kau pikir kau bisa lari? Kau pikir sampah itu bisa melindungimu? Jiwamu sudah menjadi milikku," raung makhluk itu. Tika tidak menjawab. Ia hanya terus berlari, mencari tempat yang bisa memberinya perlindungan. Ia menemukan sebuah lubang di tanah, sebuah bekas gudang penyimpanan yang sudah lapuk. Ia melompat ke dalamnya, bersembunyi di balik tumpukan kayu yang membusuk. Makhluk itu melayang di atas, mengendus udara, seolah-olah ia bisa mencium bau ketakutan Tika. "Keluarlah, Mama. Aku lapar."
berikan aku jiwamu, berikan aku segalanya." Tika mencengkeram patung Dewi Sri itu. Ia memejamkan mata, memohon. Ia tidak tahu ia memohon kepada siapa, kepada Tuhan, kepada alam semesta, atau kepada Dewi yang ia peluk. Ia hanya memohon untuk keselamatan orang-orang yang ia cintai. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah energi yang kuat, energi yang berlawanan dengan hawa dingin yang dipancarkan makhluk itu. Energi itu terasa hangat, penuh kehidupan. Tika membuka matanya dan melihat patung itu. Patung itu tidak bersinar, namun terasa ada sesuatu di dalamnya. Ia teringat kembali pada ukiran di ember. Tumbal yang tak sempurna, ia membaca lagi di benaknya. Hawa yang tak suci, ia berpikir. Kunci keabadian adalah benda yang paling berharga, yang diambil dari tempat yang paling kotor. Tika memandangi ember tua yang masih ia pegang. Ember itu penuh dengan tanah dan lumpur. Tempat yang paling kotor. Dan patung ini, benda yang paling berharga, simbol kehidupan dan kemakmuran, yang telah dibuang dan dilupakan di tempat yang paling kotor. Kunci keabadian, bisik Tika, bukan hanya ember ini, tapi kombinasi dari keduanya. Ia menyadari bahwa ia harus menaruh patung itu di dalam ember. Tika baru saja akan melakukannya saat ia mendengar suara lain. Suara deru mobil yang semakin dekat. Itu Bima. Ia telah kembali. Bima, dengan wajah panik, berlari ke arah sumur. Ia melihat makhluk itu melayang di atas, dan ia melihat puing-puing berserakan. Bima melihat Tika bersembunyi, dan matanya melebar. "Tika, apa yang kau lakukan? Kau sudah merusak perjanjian. Dia akan marah." "Sudah terlalu terlambat, Mas," balas Tika, suaranya dipenuhi amarah. "Kau tidak pernah memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Kau hanya ingin menjualku." Makhluk itu menoleh, matanya menyala lebih terang. "Tumbal yang tak sempurna telah kembali. Kau pikir kau bisa menipuku? Darahmu tidak cukup suci, Bima. Kau menipu dirimu sendiri. Dan sekarang, aku akan mengambil jiwanya dan jiwamu. Aku akan mengambil semuanya." Bima memucat. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah menjadi tuan dari perjanjian ini. Ia hanyalah sebuah alat. Dan Tika, wadah yang sempurna, adalah target iblis yang sebenarnya. Bima mengambil sebuah pisau dari saku jasnya dan menatap Tika dengan putus asa. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi," bisik Bima. "Maaf, sayang, aku tidak punya pilihan." Tika mengerti. Bima akan mengorbankan dirinya, bahkan Tika, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, saat Bima berlari ke arah Tika, makhluk itu menggeram, dan sebuah tangan tak kasat mata mendorong Bima dengan keras, membuatnya terlempar ke dinding yang hancur. Bima terbatuk, darah mengalir dari mulutnya. Makhluk itu menatapnya dengan penuh kebencian. "Kau hanya sampah, Bima. Kau bukan siapa-siapa. Tumbalmu telah menipuku, dan sekarang, aku akan menghancurkanmu." Tika memanfaatkan momen itu. Ia berlari ke arah sumur, memegang erat patung Dewi Sri dan ember berkarat. Makhluk itu melihatnya, dan berteriak, "Tidak! Jangan!" Tika melompat ke bibir sumur. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Makhluk itu melayang ke arahnya, cakar-cakarnya siap untuk merobek Tika menjadi berkeping-keping. Tika dengan cepat menaruh patung Dewi Sri ke dalam ember dan melemparkannya ke dalam sumur. Begitu patung itu menyentuh air, sebuah cahaya putih yang kuat memancar dari dalam sumur, membuat Tika harus menutup matanya. Makhluk itu menjerit, jeritan yang begitu mengerikan, jeritan yang membuat Tika merasa gendang telinganya pecah. "Tidak, tidak, jiwaku,
Kau mencuri jiwaku. Kau mengunci aku. Tidak. Cahaya itu semakin terang, hingga seluruh area reruntuhan menjadi putih. Tika merasa hawa dingin itu perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kehangatan yang lembut. Ia membuka matanya, dan ia melihat makhluk itu perlahan-lahan menyusut, kembali menjadi asap tipis, yang kemudian tersedot ke dalam sumur. Ukiran di sumur itu bersinar, dan riak-riak di air menjadi lebih tenang. Tika jatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Ia telah menang. Ia telah mengalahkan iblis itu. Ia menoleh, dan melihat Bima yang tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar. Mata Bima tidak lagi memiliki cahaya, dan ia terengah-engah, seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Tika, bisiknya. Aku minta maaf. Tika tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah suaminya, dan ia melihat air mata mengalir dari mata Bima. Bima, yang dulunya penuh ambisi, yang rela menjual jiwanya, kini hanyalah pria yang tak berdaya. Ia telah kehilangan segalanya, uang, kekuasaan, dan sekarang bahkan jiwanya. Tika merasa ada sedikit belas kasihan di hatinya, namun belas kasihan itu bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Tika mengambil napas dalam-dalam, rasa lelah yang luar biasa menyelimuti dirinya. Ia melihat Bima yang tergeletak tak berdaya di dekat puing-puing, matanya kosong dan bibirnya membiru. Perjanjian itu telah diputus, tapi dampaknya nyata. Bima, yang dulu sombong dan penuh ambisi, kini hanya sebuah cangkang kosong. Semua energi dan kekuatannya telah disedot habis oleh sang pemilik yang murka. Tika tidak bisa membiarkannya mati di sini. Rasa sakit hati dan pengkhianatan masih membekas, tetapi Tika tidak bisa sepenuhnya membuang hati nuraninya. Ia perlahan bangkit, mendekati Bima, dan menyentuh tangannya. Tubuhnya dingin, sedingin es yang baru saja mencair. Dengan sekuat tenaga, Tika menopang Bima dan membantunya berjalan perlahan keluar dari reruntuhan. Setiap langkah terasa berat. Hutan yang tadinya sunyi dan menyeramkan kini terasa seperti tempat yang tidak asing. Ia berjalan keluar dari gerbang batu yang penuh lumut dan akhirnya mencapai jalanan tanah yang ditinggalkan taksi. Hari sudah sore, matahari mulai terbenam. Sebuah mobil melintas dan berhenti di samping mereka. Seorang pria tua dengan wajah ramah keluar. Ia adalah pemilik warung kecil di dekat sana. "Mbak, Mas, kalian kenapa?" tanyanya dengan nada khawatir. Tika menceritakan dengan ringkas bahwa Bima sakit dan mereka tersesat. Pria tua itu, dengan penuh kebaikan, membantu mereka naik ke mobil dan mengantarkan mereka ke rumah sakit terdekat. Tika duduk di kursi tunggu rumah sakit, menatap Bima yang kini terbaring lemah di ranjang. Dokter mengatakan ia menderita kelumpuhan, jiwanya tampak kosong. Matanya tidak lagi menunjukkan kilauan aneh atau kekosongan yang ia tunjukkan saat mereka miskin, melainkan hanya kehampaan yang seolah-olah seluruh kehidupannya telah dihisap. Tika tahu ini adalah akibat dari perjanjian yang telah ia putus. Harga dari kekayaan mereka bukanlah uang, melainkan jiwa mereka. Tika mengambil ponselnya, yang sudah lama tidak ia gunakan, dan menelepon orang tuanya. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, tetapi ia tahu ia harus memberitahu mereka bahwa ia selamat. Suara ibunya terdengar penuh kelegaan di ujung telepon. "Tika, kamu di mana? Kami khawatir sekali. Kami akan segera ke sana." Malam itu, Tika duduk sendirian di bangku taman rumah sakit. Ia memandangi langit malam, dipenuhi bintang yang berkelip. Ia merasa ringan, seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia telah kehilangan segalanya, rumah mewah, pakaian mahal, perhiasan, dan bahkan suaminya. Tapi ia telah mendapatkan kembali dirinya.
Jiwanya yang nyaris kosong kini terasa penuh kembali, penuh dengan tekad dan harapan. Di tengah kegelapan, ia memikirkan tentang masa depan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia harus mulai dari nol lagi. Namun, ia tidak sendirian. Ia tahu ia memiliki keluarganya, teman-temannya, dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri. Tika tahu ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah ia lalui. Ia akan mengingat penderitaannya, dan ia akan mengingat kekuatan yang ia miliki untuk mengalahkan iblis. Ia adalah Tika, bukan lagi mama dari makhluk mengerikan itu, melainkan wanita yang telah berjuang dan menang. Di sampingnya, sebuah suara lembut memecah keheningan. "Tika, ini Siska. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu baik-baik saja?" Tika menoleh, melihat Siska dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa, ia memeluk teman lamanya. Ia menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Air mata itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia telah kembali ke dunia, kembali ke kehidupan, dan ia tahu ia akan baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, Tika pindah kembali ke kota, ke sebuah apartemen kecil yang jauh lebih sederhana daripada penthouse mewah yang pernah ia tinggali. Apartemen itu tidak memiliki pemandangan kota yang indah, hanya pemandangan jalanan yang sibuk, tetapi Tika merasa bahagia. Dindingnya tidak lagi berbau apek, dan di setiap sudutnya, ia merasakan kehangatan yang nyata. Ia mulai bekerja sebagai penulis lepas lagi, mengejar deadline yang tak pernah berakhir, namun kali ini, ia melakukannya dengan hati yang bahagia. Bima masih berada di rumah sakit. Ia tidak membaik. Dokter mengatakan ia tidak menderita penyakit fisik apapun, namun jiwanya kosong, seperti telah dicuri. Tika sering mengunjunginya. Ia membawa makanan, membacakan buku, namun Bima tidak pernah merespon. Tika tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak bisa menyelamatkan Bima, karena Bima sendiri yang memilih jalan itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjaganya, hingga Bima menemukan jalannya sendiri, entah itu kehidupannya kembali atau kematian. Suatu sore, Siska datang mengunjungi Tika. Mereka duduk di sofa, minum teh hangat. Siska menatap Tika, yang kini terlihat jauh lebih sehat dan bahagia. "Tika, aku senang sekali kamu kembali. Kami sangat merindukanmu." "Aku juga, Sis," jawab Tika. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menjual jiwaku lagi untuk apapun." Siska tersenyum, dan mereka berpelukan. Tika menyadari, kebahagiaan bukanlah tentang uang, kekuasaan, atau kemewahan. Kebahagiaan adalah tentang memiliki orang-orang yang kita cintai, memiliki diri kita sendiri, dan berjuang untuk apa yang kita yakini. Ia telah melalui neraka, namun ia telah kembali, dan ia telah kembali sebagai wanita yang jauh lebih kuat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, namun ia tahu ia akan baik-baik saja. Ia akan menjalani hidupnya, satu bab pada satu waktu, dan ia akan menuliskan ceritanya sendiri. Ia mengambil buku tua yang ia temukan di reruntuhan. Buku itu kini terlihat seperti buku biasa, semua ukiran dan tulisannya telah menghilang. Tika tersenyum. Ia tahu, buku itu bukan hanya buku biasa. Itu adalah buku yang telah mengubah hidupnya, dan ia akan menyimpannya sebagai pengingat. Pengingat bahwa kejahatan ada di mana-mana, namun kebaikan dan cinta jauh lebih kuat. Tika berdiri di jendela apartemennya, menatap keramaian di bawah. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna-warna yang indah. Ia tersenyum. Ia telah selamat. Ia telah menang.
Ia kini siap untuk babak selanjutnya dalam hidupnya.